Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dengan keadaan yang sehat. Semoga panjenengan pun dipertemukan dengan kita dengan keadaan yang sehat, dan Allah semoga senantiasa memberikan nikmat sempat untuk senantiasa mengikuti kajian di channel Konco Ngaji. Konco Ngaji rahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW sebagai salah satu cara bersyukur kita dengan cara thalabil ilmi, kemudian mengimani apa yang kita kaji, kemudian mengamalkan setulus hati hanya mengharap ridha Allah. Itulah yang namanya takwa. Semoga kita senantiasa dipertemukan di bulan Ramadan ini dengan keadaan yang semakin takwa dan semakin takwa, sebagaimana Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kewajiban atas kamu berpuasa sebagaimana kaum yang terdahulu agar kamu bertakwa. Konco Ngaji rahmati Allah, mari kita kaji pertanyaan dari Konco Ngaji Borobudur yang menanyakan sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Konco Ngaji untuk rahmati Allah. Ada satu pertanyaan yang biasa kami alami yaitu berkaitan dengan puji-pujian yang sudah kita bahas berulang kali, bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW tidak mencontohkan pujian yang dilakukan bainal adzan wal iqamah. Tetapi ketika bulan Ramadan tiba seperti saat ini, justru pujiannya semakin menjadi-jadi, artinya semakin keras, kemudian semakin berjamaah, berlomba-lomba, sehingga yang pertama jelas mengganggu kekhusyukan kita di dalam beribadah atau sholat sunnah. Karena ketika sehabis muadzin melantunkan adzan sholat fardu, maka jamaah akan melaksanakan sholat sunnah, baik tahiyatul masjid ataupun sunat sunnah qobliyah. Nah, itu kan mengganggu kita karena kita butuh khusyuk, dan salah satu tanda khusyuk cirinya adalah kita dalam keadaan yang tenang, yang hening, yang mengharap ridha Allah, dan kita betul-betul menundukkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, hanya mengharap ridha Allah untuk menerima sholat kita dan mengampuni segala kekhilafan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi atau cara mensiasati ketika bulan Ramadan tiba ini, sehabis azan dan iqamah, mana pujiannya semakin menjadi semakin keras dan semakin nun sewu mengganggu konsentrasi saya dalam beribadah. Pertanyaannya luar biasa dan memang sering kita alami dimanapun kita berada di dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, yang seyogianya semakin bertambah khusyuk, semakin bertambah tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin karena ketidakpahaman atau berkurangnya mengikuti kajian, sehingga yang dilakukan memang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konco Ngaji dirahmati Allah, mari kita buka dulu mushaf kita, surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayatnya 21. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maka kalau kita mengharap bulan Ramadan ini penuh rahmat dan penuh ampunan, maka mari kita ikuti cara beribadah
yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena Allah telah berfirman, Allah mengutus Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai suri teladan yang baik dalam rangka memberi contoh cara beribadah kepada Allah SWT dan yang mau menerima ibadah kita. Kemudian pertanyaannya, sebagaimana yang sudah kita bahas berulang kali, bahwa bainal adzan wal iqamah itu tidak dicontohkan puji-pujian, tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah. Innad du'a la yaruddu bainal azan wal iqamah fad'u. Innal du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamati fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Ahmad nomor 3 juz 3 nomor 155. Kemudian bagaimana caranya kalau seandainya kita pas di bulan Ramadan ini yang mengharap pahala yang besar, kemudian mengharap ridha Allah dan rahmat Allah, dengan cara kita segera menuju ke masjid ketika adzan dikumandangkan, dengan cara membaguskan wudhu atau memperbaiki wudhu kita, memperbagus wudhu kita, kemudian bersegera menuju masjid dengan untuk mendapatkan sholatul tahiyatul masjid maupun sholat qobliyah. Tetapi ternyata di sana ada puji-pujian yang dilantunkan dengan keras dan juga bersama-sama dan tambah menjadi-jadi. Artinya tadi seperti pertanyaan yang disampaikan pengajar ngaji di Borobudur tadi. Maka bagaimana sikap kita agar kita tidak menjadi hamba Allah yang menyelisih sunnah Rasulullah Muhammad SAW atau contoh dari Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau mencontohkan bainal adzan wal iqamah adalah waktu yang tidak tertolak untuk berdoa, maka berdoalah. Mari kita buka mushaf kita di surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz dzalimin. Yang artinya, konsentrasi rahmat Allah, apabila engkau ya Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Nah, itu jawabannya, konsentrasi rahmat Allah. Jadi panjenengan harus meninggalkan arena puji-pujian itu dengan cara datang ke masjid pelan-pelan berjalannya, kemudian mendatangi masjid sampai ke serambi ketika iqamah dikumandangkan. Karena itu termasuk mengolok-olok ayat-ayat Allah. Kenapa kok mengolok-olok ayat-ayat Allah? Karena biasanya yang dilantunkan di dalam pujian adalah doa atau sholawat. Sholawat itu adalah kita mendoakan pada Nabi, namanya bersholawat. Dan cara berdoanya tentu sudah diperintahkan oleh Allah bagaimana cara kita berdoa. Maka ketika kita melanggar larangan Allah, itulah yang disebut mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ada di ayat mana yang ayat yang diolok-olok? Mari kita buka surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah
innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana jika doa kita itu keras dan juga diperkeras dengan pengeras suara, maka itu termasuk mengolok-olok ayat ini, karena sesungguhnya innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi doa yang diperintahkan Allah adalah dengan suara yang lembut, dengan rendah hati. Sungguh Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang dihindarkan dari melampaui batas dan mengolok-olok ayat-ayat Allah, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diperkenankan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya adalah panjenengan rawuhnya ke masjid, tindaknya ke masjid, pelan-pelan saja, menunggu iqomah dikumandangkan, panjenengan baru memasuki selami masjid. Insya Allah itu jauh lebih aman, jauh dari kita melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala dan menyelisih sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.